Halo teman-teman, ini jawaban live Instagram yang kemarin belum terjawab ya. Akan langsung gue share ke teman-teman. Kita live IG tiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9. Oke, kita mulai dari Ibu Lydia Swani. Kok mau tanya, terpotong sebentar. Kalau saya sudah tidak pakai tarif 0,5%, mending bikin PTP atau CV ya, kalau omsetnya 2M per tahun. Jawabannya adalah tergantung ibu satu orang atau dua orang. Kalau ibu satu orang, maka PTP saja. PT perorangan udah paling betul ya. Kalau dua orang, itu boleh CV, boleh PT ya. PT biasa. Jadi kalau cuma satu orang, PTP aja lah paling gampang ya. Udah gampang, murah, cepat, bikin jadi, langsung jalan ya. Bisa 0,5% 4 tahun lagi ya. Jadi PTP memang primadona saat ini. Thank you Bu Lydia, semoga terbantu. Wadi, ada Bapak. Bapak Hianto 55, apakah SPT pembetulan pasti jadi target untuk diteliti dengan lebih mendalam? Jawabannya tidak juga. Dan teman-teman tidak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu parno. Eh, kita itu tidak seistimewa itu ya di mata orang pajak, teman-teman ya. Nggak usah khawatir ya, nggak usah terlalu GR, teman-teman. Pemeriksaan itu hal yang bisa terjadi, hal yang mungkin terjadi, tetapi belum tentu terjadi. Dan tindakan-tindakan yang kita lakukan belum tentu membawa kita kepada pemeriksaan atau diteliti lebih lanjut, enggak juga ya. Pembetulan itu bebas saja, semua orang boleh pembetulan dan tidak membuat kita akan lebih dekat daripada uh, penelitian ataupun pemeriksaan. Enggak juga ya, enggak juga. Menurut gue sih pemeriksaan itu sepenuhnya adalah bad luck aja sih. Nasib buruk aja menurut gue sih. Betul-betul menang jackpot, jackpot itu ya. Jadi bukan sesuatu yang perlu dihindari menurut gue. Thank you Pak Hianto. Pak Dianto 55. Bapak FNC News mau tanya, untuk usaha IO akan dipotong pihak lawan PPh-nya ya. Jadi kalau dikreditkan semua, jadi lebih bayar kok. Gimana baiknya? Baiknya nggak ada masalah ya. Ini badan atau OP ya. Kalau dia orang pribadi, tinggal ditambahin penghasilan lain-lain supaya dia tidak LB. Kalau dia adalah badan, maka badan itu biarkan aja dikreditkan semua. Kemudian kalau ada LB ya LB itu diminta pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Kira-kira gitu ya. Tapi IO itu kan biasanya untung gede ya. Kalau IO biasanya untungnya besar sehingga harusnya sih nggak ada kurang bayar, nggak ada lebih bayar. Tetapi kalau memang betul-betul LB ya udah, kalau badan minta kembaliin aja, minta kembaliin. Kalau Bapak tidak mau ada pemeriksaan, ngomong sama AR, Pak AR, saya nggak mau diperiksa. Kalau memang ini mau dihangusin, hangusin aja. Jadi nanti si AR tinggal bikin penolakan aja, surat penolakan terhadap pengembalian pendahuluan, kemudian nggak usah ada follow up lagi. Kira-kira gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak FNC News. Bapak. Bapak FNC News, apakah perlu minta SKB PPh 23 untuk tahun berikutnya? Saya rasa nggak usah ya, nggak perlu. Kalau Bapak mau lebih gampang pakai PPh final, maka bikin aja PTP ya. PT perorangan mungkin lebih tepat. Atau PTP lah, PTP paling tepat ya. Thank you Pak FNC News. FNC News. Ibu Irawati, malam kok nyimak ya Bu, siap. Irawati. Kemudian Bapak Hendurasi, saya ada asuransi yang tahun perolehan 2023. Sampai tahun lalu belum dilapor. Bila saya mau lapor ke tahun ini, maka nilai perolehan dan tahun perolehan diisi SPT apa ya? Oke, tahunnya Bapak tetap tulis 2023 ya, tahunnya 2023. Nilainya adalah nilai premi yang Bapak bayarkan yang Bapak laporkan di 2024 ditambah nilai premi yang Bapak bayar di 2025. Oke, kalau 2024 Bapak belum lapor, berarti kan nol ditambah dengan premi 2025. Udah gitu aja. Itulah nilai yang Bapak laporkan sebagai harga perolehan dan juga sebagai nilai saat ini juga sama persis. Ya, thank you Pak Hendurasi. ya Bapak Bapak Saime 1121. Untuk menghapus logam mulia fiktif tahun 1999 nilainya 95 juta. Apakah bisa dengan akta notaris menghapus harta tersebut di Cortex? Saya rasa tidak perlu sampai ke notaris sih, Pak. Nggak perlu sampai ke notaris. Bapak tinggal buang aja dari SPT, dan ingat harta itu dibuang artinya hartanya turun ya. Tidak boleh dibalancing atau diseimbangkan dengan harta yang lain, seperti setara kas gitu. Jadi harta turun, alasannya apa? Alasannya ini emas fiktif gitu ya. Memang begitu aja sih. Nanti bikin surat pernyataan aja kalau memang dipanggil orang pajak. Thank you Pak Simon, semoga terbantu. Bapak 1121. Bapak Babe Bobby, tanya lagi kok.
Kalau belum ke notaris untuk buat akte warisan, apakah akan ada masalah kalau saya laporkan di SPT duluan? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Bapak mesti ke notaris dulu. Beresin dulu di notaris, dokumennya sudah jelas, barulah Bapak masukin ke SPT. Gitu, Pak ya, supaya nggak salah urutan nih. Jangan sampai anak belum lahir udah punya nama, gitu kan? Masih gitu ya, logikanya ya. Jadi lebih baik beresin dulu di administrasinya, punya surat dulu, dokumen, barulah Bapak laporkan di SPT. Apa sebaiknya buat akte warisan dulu baru dilaporan? Yes, Pak. Jadi bikin akte dulu ya, lebih aman, Pak. Thank you, Pak Babe. Bapak Babi Bobi. Bapak Backup Bambang, Ko Awan mau tanya, tetap pilih stelsel akrual ya, meskipun SPT wajib pajak badannya nihil. Terima kasih. Jawabannya betul, Pak. Betul ya. Mau dia nihil maupun tidak nihil, pilihlah stelsel akrual gitu. Thank you, Pak Backup. Semoga terbantu. Pak Bik tambah 80. Bapak Bapak Panjiwa, istri dapat warisan rumah dari orang tuanya, tetapi dia tidak punya NPWP. Apakah warisan tersebut dilaporkan di SPT saya selaku suami? Jawabannya iya, betul ya. Laporlah di SPT suami, semua harta termasuk punya istri yang berasal dari hibah warisan juga sama ya. Dan kira-kira apa aja kewajiban perpajakan dari warisan tersebut? Terima kasih kok. Nah, jawabannya adalah warisan itu tidak kena pajak. Pertanyaannya, ini warisan, buktinya apa? Nah, lebih baik dibikinlah surat warisan atau surat wasiat atau ada sebuah dokumen apapun lah yang menjadi bukti bahwa ini adalah warisan. Nggak cuma ngomong doang ya, tetapi harus ada suratnya, dokumennya. Entah surat wasiat atau ke notaris atau ke kepala desa gitu ya. Ada surat yang menyatakan ini betul loh warisan dari mertua kepada si istri ya. Thank you Pak Panjiwa, semoga Pak terbantu. Panjiwan. Ibu Lince, kalau istri tidak punya bukti potong bagaimana ya kok? Tapi punya MPWP. Nggak ada masalah Bu ya. Kalau nggak ada bukti potong ya tinggal lapor apa adanya aja. Tinggal lapor apa adanya. Kalau emang nihil ya nihil. Gitu. Thank you Bu Lince, semoga terbantu. Titik PPYD. Kemudian Bapak Solihin 1509. 2020 ada PBK yang sudah disetujui, tetapi belum digunakan. Apakah bisa diajukan PBK ulang? Boleh-boleh aja sih Pak. Coba ngomong ke AR ya, ngomong ke AR supaya lebih pasti deh gimana teknisnya. Thank you Pak Solihin, semoga terbantu. Bapak Solihin 1509. Bapak Ibu Revalian, saya masih belum paham Pak, dilarang menahan omset. Menahan omset itu maksudnya gimana? Soalnya saya omsetnya memang mepet 4M. Kalau 4M saya tutup toko sampai akhir tahun itu bukan nahan omset. Jawabannya boleh Pak, boleh Bu, boleh. Itu nahan omset boleh sih. Mungkin yang saya rasa yang tidak boleh adalah omsetnya sudah besar, yang realnya itu besar, tetapi yang dilaporkan lebih kecil. Nah itu yang nggak boleh, itu yang tidak boleh ya. Tetapi kalau ibu tutup toko supaya nahan omset ya boleh. Atau ibu pecah omset. Kalau mau pecah omset, yang penting rapi aja, yang penting rapi betul ya boleh boleh aja. Thank you Bu Reva dan semua teman-teman. Ibu Revalian. Bapak Starkos 57, apabila saya mempunyai ruko di atas tanah sewa, apakah saya hanya membayar pajak sewanya tanpa mempunyai harta tersebut? Apakah wajar? Oke, Bapak masih mempunyai, Pak. Bapak punya ya. Jadi ikuti uangnya. Ketika Bapak menyewa tanah, kan itu ada biaya sewa. Kalau sewa itu kan berarti bukan harta. Jadi tanah itu bukan harta. Tetapi Bapak bangun nih di atas tanah tersebut ruko. Nah, ruko itu adalah harta, Pak. Ruko itu adalah harta karena pakai uang Bapak untuk bangun ruko. Kan ruko itu bukan sewa dong, kan itu punya Bapak. Jadi Bapak mesti laporkan ruko itu sebagai harta. Apakah boleh lapor ruko tanpa lapor tanah? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Thank you Pak Sarkos, semoga terbantu. Bapak Sarkos 57. Bapak Edwin Murtejo mau tanya, jika kita membuat bukti potong 23 ke vendor, di laporan SPT-nya diinput di sebelah mana ya untuk rekapan ini? Bapak ini posisinya badan atau orang pribadi, Pak? Kalau badan kan tinggal di PPH Unifikasi nih. Sedangkan di SPT tahunan tuh nggak ada, nggak muncul ya. Nah, kalau Bapak orang pribadi, sama aja sih. Bikin di bukti potong di PPH Unifikasi. Kalau di SPT tahunan tuh nggak muncul. SPT tahunan tuh hanya muncul yang kita dipotong oleh orang lain, gitu. Sedangkan kalau kita memotong orang tuh nggak muncul. Paling dia hanya muncul sebagai biaya aja, beban biaya gitu ya. Thank you Pak Erwin, semoga terbantu. Bapak Edwin Mortejo. Bapak Aman Santosa 123. Kalau RDN Bursa Efek di SPT dimasukin ke tabungan atau setara kas lainnya. Kalau pilihannya dua ini, maka Bapak harus masukin ke tabungan ya. Kenapa? Karena dia ada nomornya, dia ada nomor akunnya ya. Jadi tabungan lebih tepat.
Tapi kalau saya lebih suka masukin sebagai investasi lainnya. Supaya apa? Supaya dia bercampur dengan kelompoknya saham, kelompoknya kode 3 ya. Jadi ada nilai saham, ada nilai RDN di satu kelompok yang sama. Kalau saya lebih suka begitu supaya nggak terpecah-pecah nih. Tapi kalau disuruh pilih antara tabungan sama Starakas, ini yang benar adalah tabungan. Ya, RDN itu tabungan. Thank you Pak Aman Santosa, semoga terbantu. Bapak Aman Santosa 123. Bapak FNC News, kalau kirim fee kepada Mr. A, namun kirimnya ke rekening B, bukti potong PPh 21 NIK-nya tidak valid. B juga tidak mau memvalidkan. Apakah biaya ini bisa kita catat ke biaya entertainment lalu koreksi fiskal saja? Jawabannya tidak ya, tidak. Jadi terjadi atau tidak terjadi pemotongan itu tidak pengaruh. Yang namanya biaya komisi ya biaya komisi gitu. Kayak yang namanya biaya entertain ya biaya entertain gitu. Dan itu tidak perlu koreksi fiskal ya. Koreksi fiskal tidak membantu kita dari kewajiban untuk memotong PPh 21 ya. Kewajiban itu tidak hilang, tidak hapus hanya gara-gara kita membiayakan ke biaya entertain atau biaya apa gitu ya. Enggak. Jadi nggak usah gitu-gitu ya. Bukti potong itu bisa pakai 999 ya. NIK yang tidak valid bisa menggunakan NIK 999. Yang penting namanya betul. Kemudian biaya ya udah biaya yang benar aja, biaya komisi atau biaya apa yang benar dan tidak usah koreksi fiskal sepanjang itu berhubungan dengan usaha. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak FNC News. Ibu Tanti Tanjung, kok di tahun 2025 kerja di Indonesia di awal tahun. 2 bulan terakhir kerja di luar negeri. Setelah pelaporan, kenapa kurang bayar? Jawabannya nggak ada masalah ya. Kalau memang kurang bayar, tinggal bayar aja. Oke? Kurang bayar kan terjadi karena ada penghasilan kurangi PTKP, kemudian dihitung pajaknya. Ya, pajaknya ya tinggal dibayar gitu ya. Kalau memang kurang bayar itu ada bukti potong dari pihak lain, dari kantor atau dari luar negeri, silakan digunakan sebagai kredit pajak. Kalau masih kurang lagi, ya tinggal kita bayar, gitu ya. Jadi bayar pajak ya hal yang wajar toh. Oke, thank you Bu Tanti, semoga terbantu. Bapak Ibu Tanti Ni Tanjung. Bapak Sen Daniel, malam kok mau tanya, saya orang pribadi bikin pembetulan 2024 dan mau bayar kekurangan pajaknya. Bagaimana buat kode billingnya jenis setoran? Oke, jadi yang pertama adalah SPT tahunan 2024 itu bikinnya itu kan di DJP online ya, bikin di DJP online, kemudian bikin e-billingnya juga di DJP online ya. Di DJP online kan bikin e-billing ya tinggal bikin e-billingnya. Oh iya betul. Bikin sendiri ya di DJP online dengan kode 411125.200 ya. Kalau 200 kan SPT tahunan. Oke. Thank you Pak Sen Daniel, semoga terbantu. Bapak Sen Daniel 037. Bapak Sen Daniel, bagaimana kode billingnya? Jenis pajaknya apa? Kodenya adalah 411125 kemudian 200 ya. Masa pajak diisi apa? Masa pajaknya adalah kalau dia 200 maka dia tidak ada masa pajak. Dia otomatis Januari sampai Desember. Karena ini adalah SPT tahunan. Apakah akan dikenakan denda bunga? Denda bunga iya akan kena ya, akan kena dan nanti dibayar aja kalau sudah ada STP. Oke. Thank you Pak Sendanya, semoga terbantu. Bapak Sen Daniel. Bapak Starkos 57, apabila saya dapat penghasilan atas ruko di atas tanah sewa tersebut, apakah wajar menurut DJP? Jawabannya wajar-wajar aja Pak ya, nggak ada masalah. Jadi tadi kan ruko itu Bapak harus akui sebagai bangunan milik Bapak, oke? Kemudian ruko itu kalau Bapak sewakan ke orang, sewakan, maka Bapak yang punya penghasilan sewa sekarang, Bapak yang mesti bayar sewanya, gitu ya. Nilai bayar pajak sewanya, kira-kira gitu. Thank you Pak Starkos, semoga terbantu. Bapak Starkos 57. Bapak Hadi 86, kalau pensiun dengan UMKM dan hibahkan modal kepada anak di tengah tahun. Untuk lanjutkan UMKM-nya karena PP 55 masih belum jelas gimana kok? Gimana gimana Pak? UMKM 0,5% PPh final itu sudah jelas ya, bukan belum jelas. Sudah jelas di UU BP pasal 1 ayat 1 ya, diperpanjang sampai Desember 2029. Desember 2029 semua orang pribadi masih bisa pakai 0,5% UMKM final. Beres ya. Thank you Pak Hadi, semoga terbantu. Pak Hadi 86. Ibu Heni Gun, penghasilan tidak kena pajak oh tadi ya. Oke. Ibu Heni J. Ibu Lince Febrieni, kalau bukti potong lebih bayar, bagaimana kok? Tetap lapor? Jawabannya iya, tetap lapor. Abaikan saja karena ada ETER. Abaikan saja untuk pelaporan OP. Ini gimana maksudnya, Bu? Oke, Ibu nggak usah pusing ya. Intinya SPT tahunan, lapor aja apa adanya. Oke?
Kalau ada LB, Ibu bisa hilangkan dengan cara menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya sehingga LB-nya hilang berubah menjadi kurang bayar jadi KB. KB dikit aja, KB 1.000, 5.000 kan nggak apa-apa ya, tinggal dibayar. Thank you Bu Lince, semoga terbantu. Kemudian Ibu Lince Febriani. Bapak FNC News. Kok, kalau bukti potong, kreditkan sebagian di Cortex. Sebagian dikreditkan apakah boleh kok? Ini OP atau badan, Bu ya? Menurut saya nih, Bu ya. Menurut saya, udah kita kreditkan semua aja. Ya, kita kreditkan semua aja. Kalau ada LB, maka LB itu tinggal dibuang dengan menambah penghasilan dalam negeri lainnya. Itu kalau orang pribadi. Tapi kalau badan, LB itu dimintakan pengembalian saja. Pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Gitu. Kemudian dibiarkan di LK jadi kurang bayar kok. Apakah boleh? Eh, udah nggak bisa sekarang Bu ya. Di zamannya Cortex bukti potong itu sudah tidak bisa dibiayakan gitu. Jadi harus dikreditkan. Nah, kemudian setelah dikreditkan, Ibu bisa melakukan yang namanya pengembalian pendahuluan. Oke, tapi gua dengar di badan itu bisa dihapus bukti potong. Ya udah, kalau bisa dihapus, dihapus aja Bu sebagiannya. Jadi nggak usah dikreditkan. Gitu sih. Karena nih serba salah nih. Yang pasti adalah jangan melakukan penambahan penghasilan, itu jangan. Kalau di badan ya. Karena kan kita pembukuan repot. Thank you Pak FNC-nya, semoga terbantu. Bapak FNC News, Bapak FNC News, Bapak Backup Bambang. Untuk badan nihil tidak perlu lapor PPh 21 ya? Jawabannya nggak usah ya. Jadi gini, kalau kita ada bayar gaji orang, berapapun gajinya, walaupun cuma 1.500.000, itu tetap di bulan tersebut harus bikin bukti potong PPh 21 dan harus lapor SPT masa PPh 21 bulan tersebut. Ya, kalau nggak ada bayar gaji orang sama sekali, satu orang pun manusia nih, orang pribadi nih, nggak ada yang kita kasih uang, maka badan ini tidak usah lapor SPT PP21 di masa bulan tersebut, nggak usah gitu ya. Nah, jadi tergantung ada apa nggak ada bayar orang. Thank you Pak Backup, semoga bantu. Bapak Backup Bambang 80. Bapak Alex Lim, malam kok. Izin bertanya, saya mau lapor SPT, tapi ada data penghasilan kripto yang jumlahnya sangat besar dan tidak sesuai pembukuan saya. Hal tersebut ada di lampiran 2 penghasilan pajak final. Oke, jadi gini Pak, di PPh final itu adalah nilai transaksi penjualan kripto. Oke, penjualan kripto itu bukanlah penghasilan dari kripto, bukannya. Itu hanya nilai sell, nilai jual. Coba Bapak ingat-ingat, Bapak ada nggak sell atau jual senilai segitu? Kalau emang ada, berarti sudah betul. Ya, sudah betul. Dan itu tidaklah mencerminkan penghasilan, ya. Tidak. Karena kan orang bisa aja jual rugi. Orang kan jual beli, jual beli, jual beli kan. Jadi nilai jual tidaklah mencerminkan keuntungan atau penghasilannya. Jadi saya rasa sudah betul sih Pak. Kalau mau sudah betul ya udah Bapak akuin aja gitu. Tapi kalau itu memang salah ya udah Bapak boleh hapus atau boleh edit ya. Kalau nggak bisa dihapus, nggak bisa diedit, udah cuekin aja Pak. Oke, yang penting hartanya betul. Toh ini PPh final ya, PPh final kan tidak pengaruh kemana-mana. Thank you Pak Alex, semoga teman-teman. Bapak Alex Lim. Bapak Cadar 785. Kok harta yang sudah ikut TA 2015 kan tidak bisa lagi dipermasalahkan sebagai penghasilan untuk memperoleh harta tersebut. Jawabannya betul Pak ya, betul. Tapi banyak orang salah pikir nih. Banyak orang berpikir harta yang sudah ikut TA maka udah beres selama-lamanya. Jawabannya enggak juga. Contoh, Bapak lapor harta sebuah rumah di 2015. Rumah ini di 2023 gitu ya, disewakan, maka sewa itu tetap kena pajak gitu ya. Bukan bukan berarti gara-gara ini harta TA, maka harta ini udah nggak usah kena pajak selama-lamanya. Nggak begitu ya. Kalau harta ini kemudian suatu hari menghasilkan uang, maka uang itu tetap menjadi objek pajak di tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, yang maksudnya dibebaskan masalah pajak adalah, contoh, Bapak beli rumah ini dulunya itu Bapak dagang, dagangnya itu punya omset anggaplah 10 miliar. Kan 10 miliar mestinya sudah kena PPh, kena PPN kan? Tetapi bebas PPh PPN-nya karena rumahnya sudah dilapor di TA, gitu ya. Penghasilan untuk memperoleh rumah ini menjadi bebas masalah, gitu Pak. Tetapi untuk kedepannya tetap kena ya masalah, kena pajak kalau memang rumah itu menghasilkan. Kira-kira gitu. Thank you Pak Cadar, semoga terbantu. Bapak Cadar 85. Ibu Revalian, denda telat bayar pajak 1 bulan 1% itu dihitung dari jumlah pajak yang dibayar atau 1% dari omsetnya. Jawabannya dari pajak, Bu. Jadi, dari pajak berapa yang dibayar, kalikan 1%, kalikan jumlah bulan. Kira-kira gitu ya. Jadi bukan dari omset, bukan. Thank you, Bu Revalian. Semoga terbantu. Ibu Revalian. Ibu Neni Syapur,
Kok kalau suami istri dapat penghasilan dari sewa rumah, di SPTOP gimana ya? Masing-masing punya MPP, makasih kok. Oke, jadi rumah itu dilapor di siapa, Bu? Rumah itu dilapor di SPT siapa, maka sebaiknya dia aja yang ngelaporin penghasilan sewanya ya. Contoh rumah itu dilapor di SPT-nya suami. Ya udah, si suami mengaku ada penghasilan sewa, kemudian dia bayar pajak sewanya 10% ya di lampiran 2A ya sebagai PPh final. Penghasilan yang bersifat final tinggal bayar 10% PPh sewa. Thank you Bu Neni, semua dibantu. Ibu Neni sampun. Bapak Alex Lim, apakah saya hapus saja atau gimana ya kok? Saya sudah kontak dari pihak aplikasi dan dari mereka hanya bilang lagi tahap sinkronisasi oleh pihak pajak dan hanya tinggal tunggu. Apakah ada arahan? Oke, tadi mengenai kripto ya Pak. Kalau Bapak yakin itu bukanlah nilai penjualan Bapak selama setahun, Bapak hapus saja Pak. Hapus saja, nggak usah khawatir ya. Tapi kalau memang itu udah betul, ya udah biarin aja. Begitu. Toh anyway sudah final ya. Thank you Pak Alex, semoga terbantu. Bapak Adlim. Ibu Lia Alianto, Pak mau tanya penghasilan dalam negeri lainnya, apakah selain penghasilan yang dikenakan PPh final? Jawabannya betul, Bu. Betul ya. Selain yang dikenain final, selain juga yang bebas pajak. Intinya yang lain-lain. Contohnya apa? Contohnya terima angpau, terima hadiah, terima komisi, yang lain-lain itulah gitu ya. Thank you Pak Ali, semua terbantu. Bapak Lianto. Bapak Bapak Vincent, salam sehat Pak Vincent. Siap Pak. Thank you Pak Vincent, Pak Jono. Apakah kriteria sebuah PT dari KPP Pratama dipindah menjadi masuk ke KPP Madya? Tolong penjelasannya. Saya juga nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu ya. Kadang-kadang gara-gara omsetnya gede, 50 M ke atas. Kadang-kadang ya mungkin karena penghasilannya besar ya, laba bersihnya gede. Atau mungkin gara-gara dia di lokasi tertentu gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita nggak usah khawatir dan nggak usah terlalu merasa pusing atau bermasalah dengan itu. Intinya kalau kita diperiksa kita siap gitu loh. Mau di KPP boleh, mau di Madya boleh, mau di Kanwil juga boleh gitu. Nggak usah pusing Pak, mana aja sama kok, manusia juga sama. Manusia sama-sama makan nasi ya. Di Madya bukan berarti lebih jahat, enggak juga. Di Kanwil bukan berarti lebih busuk, enggak juga sih. Sama aja, sama busuknya. Oke Pak Jojo, thank you Pak Jojo. itu salam sehat Pak Vincent. Masih sehat ya. Mudah-mudahan Pak sehat-sehat Pak Vincent. Kemarin ada apa nih Pak Vincent? Bapak Jojo. Bapak NN Cruz, kalau WPOP buat NPWP karena ada rumah jadi ikut TA. Padahal nggak ada penghasilan. Biaya hidup diberi dari anak. 2025 rumah dijual. Dia ikut di rumah kakaknya. Alamat KTP sudah diganti. Apa yang mesti dilakukan untuk lapor SPT 2025? Apakah harus ubah data dulu? Nggak usah, Pak, nggak usah. Langsung lapor apa adanya, Pak. Langsung lapor apa adanya, langsung di-submit, dilapor, selesai. Nggak usah pusing-pusing lagi ya. Kan dia nihil nih, nggak ada penghasilan. Udah lapor aja, rumah nggak ada ya kan, ada uang kan. Kan setelah dia jual rumah dia ada uang. Ya udah uang dilapor, udah gitu aja, Pak. Bapak Atau bisa langsung lapor. Ya, bisa Pak, langsung lapor aja. Niatnya mau ajukan NE. Boleh Pak, nanti tinggal ajuin NE aja dari Cortex ya. Kalau berhasil ya udah, nggak usah lapor SPT lagi ke depannya. Thank you Pak Cruz. Cruz 02. Oke. Bapak Bugatti 88, kedai kopi adalah PTP. Pakai pembukuan stelsel akrual atau stelsel kas. Jawabannya akrual, Pak ya. Mau dia kedai kopi, kedai apa, mau dia PTP, mau bukan PTP. Yang namanya pembukuan selalu stelsel akrual. Jadi gue bingung kenapa masih ada stelsel kas di DJP ini ya. Padahal prinsip akunting yang berlaku umum adalah akrual. Karena transaksi kan tidak ada yang ngutang. Iya, mau ngutang nggak ngutang sama aja semuanya akrual prinsipnya ya. Thank you Pak Bugatti. Bapak Bugatti 188. Bapak Bugatti. Kemudian Bapak Melki VPP, apakah boleh bukti potong dari bunga deposito dan obligasi wajib diisi? Jawabannya wajib diisi, Pak. Kalau emang ada ya. Kalau emang Bapak punya datanya, ya diisi aja, Pak. Toh, masih ada waktu ya sampai akhir April. Jadi, SPT itu lebih lengkap, lebih bagus. Bukan lebih cepat, lebih bagus ya. Enggak. Lebih lengkap, lebih bagus, teman-teman ya. Jangan kita kebiasaan, nilai kecil nih, nggak usah lapor lah. Nah, jangan gitu, teman-teman ya. Kalau bisa, lebih detail, lebih rinci, lebih lengkap, lebih bagus. Ya, thank you Pak Melki, semua dibantu. Bapak Melki VPP. Bapak Backup Bambang, malam kok untuk badan nihil tidak perlu lapor PPh 21 ya? Jawabannya nggak usah kalau tidak ada bayar orang ya. Kalau ada bayar orang pribadi maka perlu lapor PPh 21 masa. Ya. Bapak Backup Bambang 80.
Bapak Ihsan Nasihin mau tanya, kalau dokter tahun ini belum ajukan NPPN, untuk tahun 2026, apakah mereka bisa menggunakan NPPN? Jawabannya nggak bisa ya. Kalau 2026 belum lapor NPPN sampai sekarang, ya udah. 2026 dia tidak bisa pakai NPPN. Begitu teorinya. Nah, kalau dia mau paksakan NPPN, ya boleh, hajar aja lah. Ya, nanti paling kalau diperiksa, kan belum tentu diperiksa ya. Kan belum tentu kena. Kalau kena, ya tinggal kena yang 62,5%. Kira-kira gitu. Thank you Pak Ihsan sama teman-teman. Bapak Iksan Nasihin 10. Bapak Tana Marlita, Keuangan SPT Badan 2025 omsetnya besar. Angsuran PPh juga besar kan? Tahun 2026 sepertinya turun parah. Jadi lebih dong angsurannya. Bagaimana jadinya? Oke. Jadi sekarang kan masih bulan April nih, ya. Sekarang masih bulan April. Ibu tetap bayar aja PP 25 untuk masa April, masa Mei juga iya. Nah, begitu masuk bulan Juni, Juli awal lah ya. Kan kalau Juni kan sudah setengah tahun tuh. Di Juli awal, Ibu bikin rekapan, kemudian Ibu bikin permohonan pengurangan PPh 25 untuk bulan berikutnya. Pakai surat ya. Itu ada di Kortes kalau nggak salah ya. Jadi Bapak Ibu membuat sebuah laba rugi proyeksi. Laba rugi berdasarkan data 6 bulan terakhir dibikin proyeksi ke Desember. Dengan demikian terhitunglah berapa kelebihan PPh 25-nya sehingga Ibu bisa proyeksikan untuk masa Juli sampai masa Desember itu berapa seharusnya PPh 25. Bisa pakai surat. Oke. Thank you Bu Tana Marlita, semoga terbantu. Bapak Tana Marlita, Ibu ini. Bapak Sipako, PPh 25 yang di SPT Induk WPOP itu peruntukannya siapa kok? Peruntukannya adalah untuk orang-orang yang memang bayar, Pak ya. Kalau orang yang memang bayar PP 5 ya perlu diisi. Kalau memang tidak ada ya nggak usah diisi. Thank you Pak Sipako. Bapak Sipako 70. Ibu Nino Wijaya, tanya lagi kok, kalau PPS dulu beli SBN-nya salah, bukan yang dikhususkan untuk PPS. Apakah ada sanksinya ya? Saya sudah bayar sisa kekurangan bayar yang 3%. Oke, ya sudah betul Pak, Bu ya. Ibu sudah bayar sanksi kan? Sudah bayar selisihnya ya sudah. Jadi nggak usah pusing lagi. Thank you Bu Nino, semoga Nino terbantu. Wijaya, Bapak Bapak El Khairul hadir kok. Bapak Bapak Backup Bambang, malam keuangan mau tanya untuk SPT Badan. Oh tadi sudah ya. Backup Bambang, Bapak Bapak El Khairul, April lagi pusing SPT badannya kok. Ya begitulah Pak ya. Mudah-mudahan diperpanjang nih katanya. Lalu kemudian Bapak FNJ News, jasa pasang AC itu kan kita terbitin butuh potong 21, oke? AC ya, AC bekas, jadi nilainya kecil. Sedangkan jasa pemasangan ya setara nilai AC ya kok. Lebih baik kita susutkan atau pemasangan dibiayakan. Jawabannya adalah dibiayakan kalau untuk jasanya ya. Kalau untuk unit barangnya barulah disusutkan gitu Pak. Thank you Pak FNJ News. Bapak Babe, makasih sama-sama. Bapak Babe Bobby, Bapak FNJ News, supaya bisa sesuai dengan biaya bukti potong PPh 21. Tadi apa ya, Pak ya? Oh iya, ya betul. Mesti dibikin bukti potong, Pak. Ya, dan tidak jadi aset ya. FNJ News, Bapak backup. Tadi sudah ya. Pak Bambang, Ibu Reni Kua, kalau SPTOP itu nggak perpanjang batas pelaporan, cuma diberi bebas sanksi sampai April 2026. Lalu kalau badan, apakah mungkin diberi perlakuan gitu juga? Kita menunggu, Bu ya. Kita menunggu, mungkin akhir April baru dikabarin oleh DJP ya, apakah akan diperpanjang untuk SPT badan. Ya, mungkin lah kayaknya. Ibu Reni Kua, Bapak Hosen Chen, kalau ada lebih bayar di UMKM, dikarenakan di Kortex ada dapat bukti potong PPh pasal 23, sehingga lebih bayar. Jadi untuk supaya nihil, apakah bisa di-delete bukti potong 23? Ini untuk pribadi, Bu ya. Kalau untuk pribadi, tidak usah di-delete, Ibu tinggal tambahin aja penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tambahin beberapa puluh juta gitu ya, supaya dia menjadi kurang bayar, jadi KB. Nah, KB 1.000, 2.000, ya udah tinggal bayar aja. Ya, thank you Pak Hosen, semua dibantu. 13. Bapak Aili 04, suami meninggal Maret 2024, sudah menghapus NPWP almarhum di bulan Mei 2025. Harta sudah lapor di SPT almarhum suami. Apakah harus masuk dalam laporan SPT saya? Jawabannya iya, Bu. Masukin di SPT-nya istri ya. Kalau masuk, dimasukin sebagai apa ya? Warisan atau penghasilan lainnya? Jawabannya warisan. Masukin warisan, Bu ya. Dan Ibu butuh dokumen ya, mungkin dokumen surat warisan atau surat wasiat yang dinotaris ya, supaya Ibu punya pegangan bahwa harta ini dari almarhum gitu ya, bukan dari penghasilan sendiri. Thank you Bu Eli, sama teman-teman. Bapak Aili 04, kemudian
Bapak Saime, untuk logam mulia fiktif kalau tetap mau lapor di Cortex, pilih perhiasan non-emas apakah bisa? Boleh Pak, boleh-boleh aja ya, pilih perhiasan non-emas ya. Thank you Pak Saime. Bapak Saimo 1121 Bapak Jos, kalau ada makasih. di bawah. Bapak Sipako, WP Badan masih belum ada kegiatan dan punya rekening koran yang transaksinya hanya biaya admin. Boleh dan wajarkah di laporan keuangan itu SPT rekening koran tersebut tidak diakui, jadi hanya modal dan kas di LK? Jawaban saya jangan ya, lebih baik diakui. Jadi ketika perusahaan masih nol, masih kecil, masih nihil, itulah saatnya kita belajar menginput yang betul, kita menjurnal yang benar gitu loh. Kalau emang ada jurnal jurnal biaya-biaya, ya kita jurnal yang benar gitu, sehingga kita jadi punya laporan yang betul. Oke, thank you Pak Sipako, semoga terbantu. Pak Sipako 70, Bapak Hadi sama-sama. semua teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman ya. Kita live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab, kita akan jawab di video seperti ini. Sampai jumpa, semoga terbantu.